Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Henry Rajin Custom ya. Di video kali ini saya mau memberikan sedikit ilmu ya kepada teman-teman yang khususnya ya yang baru belajar menjahit atau baru keluar kursus ya. Nah, biasanya kalau yang kursus di kampung tuh kan biasanya ada tempat kursus. Biasanya kursusnya itu 3 bulan lah. Saya sedikit cerita ya. Biasanya yang kursus tuh di tempat kursus seperti di kampung saya biasanya 3 bulan. Namun 3 bulan itu belum tentu kalau pas ke Jakarta tuh dia tuh pandai langsung membuat celana ya gitu. Karena kalau di tempat kursus tuh udah celana itu udah dipasang, dialatin semuanya ya, jadi udah tinggal jahit aja. Nah, jadi kalau teman-teman yang baru kursus mau ke Jakarta udah mau siap kerja, jadi teman-teman nggak boleh, jangan kaget lah, istilahnya jangan kaget kalau di Jakarta tuh teman-teman harus bisa membuat celana sendiri ya, dalam artian sudah dipotong gitu, udah dipotong terus teman-teman harus ngalatin sendiri gitu, ngalatin sendiri. Kalau di biasanya teman-teman di tempat kursus sudah terpasang lah, jadi ibaratnya tinggal jahit aja gitu. Nah, saya kan sedikit memberikan gambaran lah, atau memperingat teman-teman yang sudah kursus ya gitu, atau belajar di tempat kursus gitu. Nah, namun untuk membuat pola celana, jadi saya buat yang belajar belum, sama sekali belum kursus itu, jadi bahan-bahan apa aja yang perlu dipotong gitu kan, karena ini masih mentah, jadi bentuk kayak gini tuh masih mentah tuh, dalam artian belum dipasang gitu ininya, alat-alatnya. Nah, alat-alatnya seperti yang belum dibuat itu seperti ini lah. Ini namanya kelam gitu ya, kelam. Terus ini di kelam sebelah kanan, nah ini kelam sebelah kanan ini namanya ada kantong koin ya, ada kantong koin. Terus bagian kantong kira-kira ukurannya berapa. Nah, terus ini namanya conglot ya, nggak tahu kalau bahasa teman-teman apa itu ya. Kalau di setiap tempat tuh beda-beda mau ngasih namanya nih. Nah, terus ini di bagian golpi, kira-kira antar berapa nih jarak idealnya golpi sama conglot gitu. Jadi ini yang dibutuhkan bahan-bahan untuk menyatukan celana ya. Nah, untuk kantong belakangnya juga nih, kantong belakang ini, untuk kantong belakang ukurannya disesuaikan gitu ya, disesuaikan dengan badannya ini, dengan badan pemakai, dengan bahan potongan badan belakang gitu kan, itu dikira-kira disesuaikan gitu. Terus yang harus kita buat ini ikat pinggang sama ban pinggang ini nih, ini ban pinggangnya. Nah, udah teman, itu doang sih. Nah, kita langsung cara pembuatannya ya. Nah, jadi teman-teman yang baru kursus harus siap-siap ngalatin sendiri ya, karena ini bentuk celana, ini untuk badan belakang ya, ini badan belakang. Untuk bahannya ini bahan chinos ya, biasanya dibikin model formal gitu. Tapi permintaan dari customer saya ini mau dibuat kantongnya kantong lepis ya. Nah, dibuat kantong lepis. Jadi ini sisa-sisa potongan, sisa-sisa pola yang akan kita buat bahan-bahan ya, bahan-bahan untuk menyatukan celana. Kira segini ya. Nah, ini bagian depan ya, badan bagian depan ya. Untuk bagian depan kita pisahkan dulu nih. Ini bagian belakang, badan belakangnya kita pisahin dulu, jangan sampai terpotong nih. Ini badan depan sama badan belakang disatuin dulu. Nah, ini sisanya kita harus cukup buat bikin ban pinggang nih, ban pinggang alat dengan alat-alat yang lainnya. Oke, kita mulai ya pengerjaan. Sebelum pengerjaan pemotongan, nah sebelum kerjaan pemotongan untuk membuat golpi dan conglot, nah kita lihat dulu dari bagian depan ya. Nah, ini kita lihat dulu pinggangnya, ukuran pinggang 75, selangkangan 60. Nah, untuk paha 29, 20 lututnya, untuk lebar bawah 16, panjang 91 ya. Jadi bahannya normal lah gitu untuk alat-alatnya. Pinggang 75, kita mulai dari bagian depan aja lah, dari mulai bagian depan. Ini saya jelasin dulu untuk bagian depan, untuk pola kantong. Nah, jadi ini untuk garis asnya ya, antara tengah-tengah paha nih, biasanya ke sini, karena ini saya nggak pakai garis pola gitu, karena saya jiplak, karena bikinnya dua, jadi yang satu nggak saya pola. Jadi polanya saya di sini nih, ada garis kapurnya di sini nih gitu. Jadi kalau yang satu nggak pakai garisan, udah saya jiplak, cuman yang di polanya satu gitu. Nah, ini untuk yang model lepisnya ya. Nah, biasanya dari garis as ini, saya garis dulu nih, dari garis as ini ditambahin ke sini, mundur ke belakang gitu ya, 2 cm ya, 2 cm atau 2,5 cm
untuk bawahnya ini, untuk kantong bagian sampingnya saya kasih ini 7,5 cm ya. Nah 7,5 cm ini untuk membuat kelam gitu ya. Jadi ntar ini dipotong ke sini nih. Nah kita potong terus. Untuk bagian sleting kira-kira aja ini, kira-kira jangan sampai di bagian sleting ini terlalu sini, terlalu bawah gitu ya, terlalu dekat lekukan, jadi bakalan pejang lah ibaratnya, nggak pantas juga dilihatnya. Kalau ini piling ya, di sini kita pemasangannya piling. Kalau untuk masang sleting gitu, pemasangan sletingnya kita piling di sini. Nah kira-kira yang dari lekukannya ini, misalkan ini saya ini kasih contoh ya. Nah ini untuk garis paha ya. Nah ini untuk garis paha biasanya kan ini pola potongan 1 cm lebih lah, 1 cm 1 mili untuk jahitan ya. Biasanya polanya ini, kalau yang ini yang buat saya pola tergantung badan 3 cm atau 3,5 ya untuk garis bagian sleting ini nih. Jadi jadinya seperti ini nih. Nah jadinya seperti ini nih. Ini garis untuk jahitannya. Garis untuk jahitannya di sini. Berarti ini sekitaran 6,5 cm ya di sini nih. 6,5 cm nih dari sini. Ini tidak jadi patokan sih kalau masalah ini untuk sleting. Kita imbang-imbangin aja lah gitu. Kalau bahasa Sundanya mah bisa imbangkan gitu, kebanyakan kayak gitulah. Bisa imbangkan kalau masalah ini, masalah sleting. Nah, untuk terus kita ke bagian kantong. Kita potong aja nih. Ini untuk membuat kantong bagian depan ya. Nah, putar. Oke. Nah, ini untuk membuat kelam ya. Nah, jadi ini potongan jadinya ntar di sini. Nah kita sisir ruang 1 cm untuk jahitan jadinya. Nah ini untuk pola membuat kelam ya, atau kantong belakang. Nah kemudian kita lari ke bagian belakang ya. Untuk ini patokan kelam ini, untuk patokan membuat kelam ya. Jadi kita lebihkan dari posisi ini. Itu. Untuk kantong belakang kita imbangin berapa nih? Nah, di pinggang 75 ya, 75. Yang penting tidak terlalu dekat dengan garis tengah ini, tidak terlalu mepet ke badan belakang gitu. Jadi diimbangin aja di sini, pantas-pantasin aja lah gitu, kita imbangin di sini. Nah untuk kantong ukuran 14 juga masuk sih gitu. Kalau 13 biasanya kalau perempuan 13 12 bisa lah kalau untuk perempuan gitu, meskipun di size 34 gitu kalau perempuan, karena ini yang bikin laki-laki. Nah, kita udah ketemu untuk kelam sama membuat kantong belakang ya. Nah, langkah yang kedua kita ambil yang harus kita duluin tuh dari ban pinggang ya. Untuk ban pinggangnya dulu. Nah ini sisanya segini, kita ambil untuk ban pinggang ya. Nah jadi teman-teman harus lihat dulu nih posisinya mana nih yang akan dibuat ban pinggang untuk kelamnya ini, yang badan depan, untuk kantong belakang gitu. Jadi harus dilihat dulu sebelum dipotong dulu gitu, kira-kira mencukupi atau enggak gitu. Soalnya kan bahan ini udah dipotong dari sananya, biasanya kalau bahan ini udah dikasih 1,25 meter ya rata-rata untuk ukuran celana tuh. Jadi misalkan bos teman-teman ini belanja kain itu, jadi dari sananya udah dipotong-potong satu celana 1,25 meter. Kalau ukurannya kecil kayak gini, ini normal gitu ukurannya. Tapi ini karena size nya 29, ini size 29. Kalau size 36 gitu kan, size 36 34 itu kan kadang ada mepet juga gitu. Nah jadi untuk ban pinggang ini udah ketemu nih. Ini udah ketemu jalurnya. Ini saya untuk ban pinggang ini nih, ban pinggang. Nah biasanya yang bekas potongan badan belakang, nah ini untuk bagian kelam ya, bagian kelam belakang, kelam depan, ini bekas potongan potongan dari lingkar badan belakang gitu. Nah ini otomatis ini harus dibuat untuk kelam ya. Kalau saya memakainya setiap potongan, jadi ini bakal jadi kelam gitu. Bekas potongan badan belakang ini bakal jadi kelam. Oke, saya ukur untuk, nah ini kita potong aja lah, kita potong. Nah untuk ban pinggang saya kasih 11 cm ya, 11 cm untuk bagian ban pinggang ya, 11 cm. Oke, saya garis. Nah kita garis ini, kita ukur berarti ini pinggangnya 75 kita bagi 2 nih. 75 dibagi 2 berarti 37,5 ya, 37,5. Nah 70 sorry 3 ya, 75 dibagi 2, untuk pinggangnya dibagi 2 ya, cara menghitungnya berarti 37,5.
37,5. Ini untuk bagian sambungan ban belakang ya, sambungan ban belakang. Biasanya saya kasih 3,5 ya, 3,5 karena kalau suatu saat kegedean kekecilan, jadi bisa ditambahin gitu, kita nambahin dari sini gitu buat nambel gitu. Jadi nggak perlu, maksudnya saya nggak perlu ditambal gitu. Nah kita lebihin ke sini untuk bagian golpi ya. Untuk bagian golpi kira-kira, nggak dikira-kira sih, standarnya lah kasih 6 cm atau 7 cm. Ini untuk di bagian golpi, dan di sini untuk bagian sambungan badan belakang gitu. Buat ntar kalau misalkan kegedean gitu, kekecilan buat ngegedein gitu. Oke, kita potong aja nih untuk ban pinggangnya. Nah, untuk ban pinggang sudah. Nah, kebetulan ini ada sisa yang aturan yang ini buat kelam. Jadi ini yang akan saya buat kantong ataupun kelam ya, atau kelam bagian depan ini. Aturannya kalau misalkan ini udah karena ada sisa dari ban pinggang, jadi ini bagian lurus nih, enak nih kalau untuk dibikin kantong juga. Biasanya di sini kalau di bagian kelam tuh. Nah jadi posisinya dibalik kayak gini. Nah jadi itu ini bisanya dipotong teman, potong di sini, ini bentuk kelam di sini. Tadi gitu kan. Nah untuk kelamnya yang tadi kurang kelamnya. Oke, lanjut kita ke bagian kelam ya. Nah jadi tinggal contek aja teman-teman, tinggal contek dari potongan badan belakang tadi ya, kita ciplak di bagian sini gitu. Nah, kita potong. Jadi harus lebih besar ya daripada sampelnya ini gitu, karena kan ini potongan masih kotor ya, tadi itu belum sama jahitan, jadi teman-teman harus dilebihin itu. Oke, untuk kelamnya, nah yang pertama kita selesaikan dulu dari bagian depan ya. Yang pertama tadi ban pinggang. Nah terus kelamnya sudah, tinggal kita buat ini dari sisa potongan-potongan aja nih, dari sisa potongan-potongan aja. Kita akan membuat untuk golpinya ya. Untuk golpinya ukurannya saya kasih 4 cm ya. Kalau untuk bentuk ininya dibentuk sebulat mungkin ya, kurang lebih seperti ini untuk golpi. Lalu kita buat untuk conglotnya ya, kita buat conglot sama kantong koin ya. Nah untuk conglotnya ini ada perbedaan ya antara atas dan bawah. Ini kalau ke sini untuk bagian atas biasanya saya kasih 4 cm ya, untuk ke bawahnya 3 cm ya. Jadi selisih 1 cm antara atas sama bawah untuk bagian conglot. Nah, saya lari ke bagian golpi kantong koin. Nah, untuk kantong koinnya jadi dilebihin ya. Ini posisinya untuk lipatan, ini posisi untuk jahitan bawahnya kita kan ini bakal diobras, jadi kira-kira segini lah. Nah kita sesuaikan bulatin sama ininya. Nah jadi ntar jadinya seperti ini untuk kantong koin. Untuk bagian depan sudah lengkap. Nah kita lari ke bagian belakangnya. Tadi udah kita ukur itunya kantongnya. Untuk membuat kantong biasanya di tempat jahit itu sudah dibuatkan pola gitu. Namun buat teman-teman yang belum paham cara membuat polanya untuk standarnya, untuk standar lepis ya, ini saya langsung buat ininya. Ini garis kita lebihin 2,5 cm nih, kira-kira 2,5 cm. Tadi posisinya 14 ya, 14 untuk bagian atas ya. Nah ini tengah-tengahnya, ini tengah-tengahnya di sini nih. Nah kita garis tengahnya dulu ya. Untuk bagian atas tadi 14 cm, kalau ke bawahnya kita kurangin 2 cm dari atas nih untuk membuat pola kantong belakangnya. Ini berlaku kantong ini untuk semua ukuran, mau di ukuran bikin kantong 16, 17 itu standarnya 17 lah, itunya 17, 16 lah standarnya gitu. Membuat kantong tuh 15, 14, 13 gitu, rata-rata segitu. Meskipun ininya 16 tetap yang bawah dikurangin 2 ya, berarti 6 cm ya, 6 cm 12 ini berdua. Nah, kita garis dulu bagian sini.
untuk bagian atasnya, nah yang ini tadi kan ke samping 14, ini kita panjangin sedikit, kasih 14,5. 14,5. Di sini kita kasih 13. Ini saya kasih 13 untuk sampingnya, jadi turun gitu posisinya, lebih turun di bagian tengahnya. Ini sisanya bisa disimpan kalau ntar ada yang bikinnya jumbo size kekurangan alat-alat, jadi tinggal pasang gitu yang kita manfaatin yang sisa-sisanya ini, apalagi stok bahan masih banyak gitu. Nah, kita garis ini untuk saya garis di bagian dalam ya. Nah, kita garis bagian luarnya juga ya, karena yang mau dijahit bagian luar ya. Oke, semua alat-alatnya sudah jadi ya, sudah terbentuk ini. Tinggal satu lagi buat kantong, untuk kantong depan. Yang terakhir kantong depan. Cara membuat kantong depan. Nah, jadi untuk panjangnya sendiri, kalau untuk panjang kantong itu kadang ada permintaan dari customer pengen kantong depannya panjang. Nah, kita lipat nah, seperti ini. Nah, seperti ini kita lipat. Ini terbagi menjadi dua bagian, kita potong dulu. Nah, posisinya kayak gini. Cara membuat kantongnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman jiplak aja. Ini jiplak aja nih segini. Kurang lebih dari garis paha ini. Kalau standarnya kan banyakannya segaris paha gitu. Tapi kalau customer mintanya panjang ya lebihin lah dari garis paha ini. Nah, untuk bentuknya kita geser seperti ini. Yang penting teman-teman harus punya piling. Di sini kan bakal kelipat untuk bagian golpi sama conglotnya. Nah, ini untuk garis asnya yang ini garis as. Minimal pas garis as ya, si ujung puring ini, si kantong ini jangan sampai jauh juga gitu dari golpi atau conglot gitu. Tinggal ngikutin pola celana teman-temannya ini. Ikutin pola celana aja kalau misalnya pemotongannya ini. Nah, ini jadi rata lagi kan sama badan. Nah, terjadinya bakal seperti ini. Nah, untuk bawahnya, bagian bawah dilengkungin ke atas ya, supaya ntar kalau pas ngambil uang atau ambil handphone, posisinya ini kantongnya dalam gitu. Ini yang bagian dalamnya, dan di sini bagian sampingnya nih, bagian sampingnya. Nah, untuk alat-alat sudah terpotong semua, jadi tinggal jahit. Kalau biasanya kalau bahan street kita harus pakai lem gitu, biasanya pakai pislin lah, sebutannya pislin, kebanyakannya pislin. Kalau bahannya karet itu, apalagi di posisi kantong ini, di bagian kantong depan ini bagusnya dipakai lem ya, kasih pislin. Untuk pengelemannya kita lanjut di part 2 nya karena durasinya terlalu panjang. Oke, sekian dulu dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.